Bayangin gini, pagi-pagi lo bangun, cek HP, terus lihat notifikasi. Rudal nuklir sedang menuju wilayah Anda. Nggak usah mikir dua kali, panik langsung, otomatis. Tapi pertanyaannya, gimana ceritanya dunia bisa sampai di titik ini? Oke, sebelum kita tenggelam dalam ketakutan, mari kita tarik mundur dikit. Sejak Perang Dunia II, nuklir udah jadi semacam jimat kekuasaan negara-negara besar. Bukan cuma buat jaga-jaga, tapi juga buat pamer otot. Dan sekarang ada sekitar 13.000 senjata nuklir tersebar di seluruh dunia. Serem banget. Tapi yang bikin makin ngeri, kita tuh hidup di zaman dimana satu kesalahan teknis atau salah paham politik bisa nyalain sumbu perang nuklir dalam hitungan menit. Kayak yang pernah kejadian tahun 1983, pas sistem pertahanan Soviet ngira Amerika udah ngeluncurin rudal. Untungnya satu orang, Stanislav Petrov, mutusin buat nunggu. Kalau dia ikut protokol, mungkin kita nggak bakal lagi nongkrong di planet ini. Nah, kalau perang nuklir beneran kejadian, apa yang bakal terjadi? Rudal diluncurin dari silo bawah tanah, kapal selam, atau pesawat tempur. Dalam waktu 30 menit, kota-kota besar bisa rata. Tapi itu baru awalnya. Efek ledakan nuklir itu brutal. Suhu bisa sampai jutaan derajat Celcius di titik nol. Semua yang ada di sekitar meleleh kayak lilin. Yang nggak mati karena ledakan bakal kena radiasi, dan yang selamat dari itu masih harus hadapi nuclear winter. Bayangin, langit gelap terus selama berbulan-bulan karena partikel debu dari ledakan menutupi atmosfer. Suhu turun drastis, pertanian gagal total, dan kelaparan jadi wabah global. Kita ngomongin skenario di mana miliaran orang bisa mati bukan karena perang, tapi karena dingin dan kelaparan. Dan ironisnya, negara-negara yang paling siap kayak Amerika, Rusia, Cina bisa jadi malah yang paling kena duluan. Justru negara-negara kecil dan netral kayak Selandia Baru atau Islandia yang mungkin bisa bertahan. Tapi itu pun dengan syarat mereka harus tutup diri total dan siap hidup mandiri dalam waktu lama. Satu fakta menarik nih, ada bunker rahasia di beberapa negara, tempat para pemimpin dunia bisa sembunyi kalau perang nuklir beneran pecah. Tapi berapa lama lu pikir mereka bisa bertahan di bawah tanah tanpa sinar matahari, tanpa sistem ekonomi berjalan, dan tanpa tahu dunia di atas mereka masih ada atau udah hancur? Pertanyaan besarnya sekarang, kenapa kita manusia masih simpan mainan seberbahaya ini? Dan kenapa keputusan untuk ngeluncurin senjata yang bisa musnahin jutaan nyawa ada di tangan segelintir orang? Fakta pahitnya, teknologi nuklir berkembang lebih cepat dari kebijakan buat ngendaliinnya. AI, sistem pertahanan otomatis, dan senjata hipersonik sekarang udah mulai jadi bagian dari ekosistem perang. Satu bug aja bisa nyalain tombol kiamat. Dan hey, sebelum lo tutup video ini, satu pertanyaan terakhir. Kalau besok pagi siren nuklir beneran bunyi, lo siap? Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten soal geopolitik, teknologi, dan survival realistis lainnya.